Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas mengenai teks eksposisi pada KD 3.5, mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca. Indikator pada pelajaran mengenai teks eksposisi ada dua. Yang pertama, menentukan struktur pembangun teks eksposisi beserta pengertiannya. Yang kedua, menentukan ciri-ciri kebahasaan dalam teks eksposisi. Tujuan pembelajaran menggunakan metode diskusi, ceramah, dan tanya jawab diharapkan setelah pembelajaran peserta didik dapat memahami struktur pembangun serta pengertian dari teks eksposisi dan peserta didik dapat menemukan ciri-ciri kebahasaan teks eksposisi dengan benar. Lalu, sekarang dibuka bukunya ya anak-anak. Pengertian teks eksposisi adalah teks yang memuat penilaian, dorongan, atau ajakan-ajakan tertentu kepada halayak. Bentuk teks eksposisi terutama di dalam media massa dapat berupa esai, tajuk rencana, editorial, ataupun tanggapan kritis. Agar kita tidak salah dalam mengartikan teks eksposisi, di sini tertulis bagian-bagian teks eksposisi dibentuk oleh dua unsur utama, yaitu gagasan dan fakta. Gagasan disebut juga ide ataupun pendapat, isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Lalu fakta adalah keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan sesuatu yang benar-benar atau terjadi. Dalam teks eksposisi, fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan halayak. Lalu di sini tertulis struktur teks eksposisi, yang mana ada beberapa yang tampak bahwa teks-teks eksposisi tersebut terdiri atas bagian-bagian berikut, yaitu yang pertama, tesis, yakni berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahasnya. Lalu yang kedua, rangkaian argumen, berupa sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atau tesis yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen penulis. Lalu yang terakhir, penegasan ulang sebagai perumusan kembali secara ringkas. Bagian ini sering pula disebut penutup atau simpulan. Berikut ini adalah contoh dari teks eksposisi. Nasib hutan kita semakin suram. Jika pemerintah tidak cepat bertindak, dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah. Hilangnya hutan Sumatera akan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, kecenderungannya justru semakin memburuk. Kebakaran hutan masih terus terjadi dan penebangan liar semakin meningkat. Diperburuk lagi dengan rencana pembukaan lahan hutan lindung bagi pertambangan. Keadaan tersebut jelas menambah suram nasib hutan. Keterpurukan sektor kehutanan bersumber dari sistem pengelolaan yang didominasi oleh pemerintah pusat dan mengesampingkan keberadaan masyarakat lokal. Adanya konflik-konflik seperti konflik antar masyarakat lokal dengan perusahaan.
atau antara masyarakat lokal dengan pemerintah, semakin memperburuk kondisi kehutanan di Indonesia. Selain itu, lemahnya penegakan hukum menyebabkan semakin parahnya kerusakan hutan. Kerusakan hutan telah mencapai kurang lebih 2 juta hektar per tahun. Hal ini berarti setiap menitnya Indonesia kehilangan hutan seluas 3 hektar atau sama dengan 6 kali luas lapangan bola. Namun, kenyataan di lapangan justru sebaliknya. Beberapa hal justru mempercepat laju kerusakan hutan di Indonesia, hampir 2 kali lipat. Penyebabnya antara lain adanya tekanan masyarakat akibat krisis ekonomi. Kondisi demikian mengakibatkan merajalelanya penebangan liar. Bersamaan dengan itu, eksploitasi sumber daya alam oleh pemerintah juga semakin meningkat sebagai konsekuensi dari kebutuhan pemerintah untuk membayar hutang negara. Belum lagi adanya otonomi daerah yang mendorong pemerintah lokal meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menebang hutan secara berlebihan. Sebelum itu, kondisi hutan Indonesia benar-benar sudah memprihatinkan. Dalam kurun waktu 50 tahun, hutan Indonesia mengalami penurunan luas sebesar 64 juta hektar. Pembukaan hutan alam di dataran rendah di Sulawesi telah memusnahkan keanekaragaman hayati. Berjuta-juta spesies flora dan fauna musnah dengan percuma. Pembukaan lahan dengan cara membakar hutan menambah masalah kerusakan hutan. Munculnya El Nino memperburuk kondisi hutan. Selama bulan Januari sampai Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Kemudian, pada bulan Oktober terjadi kenaikan jumlah titik kebakaran yang cukup signifikan di Provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Jambi. Di Pulau Sumatera, berdasarkan titik kebakaran terjadi di hutan rawa gambut sebanyak 49%, alang-alang 13%, hutan dataran rendah 10%, pemukiman atau pertanian masyarakat 10%, perkebunan 8%, dan sisanya rawa non-gambut. Kebakaran hutan memberikan kerugian tidak sedikit. Tahun 1997 diperkirakan kerugiannya sebesar 3-4 miliar atau sekitar 2-4 triliun. Rupanya kedua masalah itu belum cukup. Pemerintah menambah masalah lagi dengan rencana pembukaan kawasan hutan lindung untuk areal pertambangan. Kebijakan tersebut jelas semakin menyempurnakan derita hutan Indonesia. Sumber Spektrum Online dalam beberapa perubahan. Dari contoh teks eksposisi yang telah dikemukakan, terdapat beberapa kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas, dengan topik kehutanan yang menjadi fokus pembahasannya. Istilah-istilah yang muncul dalam teks tersebut adalah penebangan liar, hutan lindung, hutan alam, hutan rawa gambut, dan sektor kehutanan. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi. Misalnya, jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Selain itu, dapat pula digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan kronologis atau kata-kata yang menyatakan perbandingan atau pertentangan seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, namun. Lalu yang ketiga, menggunakan kata-kata kerja mental verba, seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Yang terakhir, menggunakan kata-kata perujukan seperti berdasarkan data, lalu merujuk pada pendapat,
Baik, cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.